Hal ini terlihat ketika kebijakan tarif diumumkan pada bulan April, aktivitas perdagangan dan produksi tetap berlanjut. Indonesia dari sisi perekonomian domestik juga menunjukkan adanya resiliensi terhadap tekanan ketidakpastian global, berada di kelompok negara-negara yang resilien. Meskipun demikian, kewaspadaan tetap diperlukan untuk mengantisipasi dampak lanjutan dari dinamika eksternal tersebut. Resiliensi ekonomi hingga triwulan kedua tahun ini diperkirakan berlanjut dengan pertumbuhan lebih tinggi tahun depan. IMF pada rilis Juli 2025 memproyeksikan pertumbuhan global lebih optimis dengan tumbuh 3% year on year di tahun 2025. Ini naik sebesar 0,2 percentage point dari prediksi sebelumnya dan naik 0,1 percentage point ke 3,1% pada tahun 2026. Ekspektasi penurunan Federal Fund Rate juga mendukung proyeksi pertumbuhan ekonomi yang lebih optimis dan berpotensi mendorong aliran modal kepada emerging market. Tren pelonggaran moneter untuk mendukung aktivitas ekonomi di tengah stabilitas inflasi di level global diperkirakan turut memberikan dampak positif bagi domestik sehingga prospek pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dapat kita wujudkan. Sejalan dengan perkembangan global yang mulai memberikan sinyal pemulihan, perekonomian Indonesia tetap resilient, terrefleksi pada ekonomi triwulan 2 2025 yang tumbuh sebesar 5,12% year on year, utamanya ditopang oleh masih kuatnya konsumsi rumah tangga, meningkatnya investasi, dan terjaganya kinerja ekspor impor. Di sisi lain, sektor kontributor utama bagi perekonomian yaitu manufaktur tumbuh kuat, didukung hasil dari hilirisasi yang memberikan nilai tambah lebih besar di samping permintaan domestik yang masih tinggi. Pertumbuhan ekonomi yang resilient ini menjadi modal untuk mendorong agar pertumbuhan ekonomi ke depan dapat tumbuh lebih tinggi dan menuju 8% dalam jangka menengah. Pada tahun 2026, pertumbuhan ekonomi ditargetkan dapat mencapai 5,4% dengan konsumsi rumah tangga yang masih menjadi kontributor utama diperkirakan tumbuh 5,2%. Investasi ditargetkan tumbuh 5,2%, diwujudkan melalui penguatan peran Danantara untuk akselerasi investasi yang produktif pada sektor-sektor yang bernilai tambah tinggi dan yang berorientasi ekspor. Dampak lanjutannya, ekspor diharapkan tumbuh lebih tinggi dengan nilai tambah yang diberikan. Ini ditargetkan tumbuh hingga 6,7%. Di samping pertumbuhan yang resilient, inflasi juga dapat dikendalikan dalam rentang target 1,5% hingga 3,5%, sehingga daya beli masyarakat tetap terjaga dan tetap memberikan margin keuntungan juga bagi produsen. Slide-nya ke inflasi. Slide. Inflasi dulu. Pemerintah terus berkomitmen bahwa stabilitas harga pangan menjadi prioritas yang harus dikendalikan. Berbagai kebijakan ditempuh, antara lain melalui stabilisasi pasokan harga pangan atau SPHP, pemberian bantuan pangan, hingga penguatan peran Bulog. Bulog didorong berperan menjaga stok pangan yang handal sehingga efektif untuk menstabilisasi harga sekaligus mampu melindungi petani di harga yang wajar sehingga kesejahteraan petani dapat meningkat. Dibandingkan berbagai negara, Indonesia dengan kebijakan yang koordinatif baik dengan Bank Indonesia, KL terkait, dan pemerintah daerah mencatatkan inflasi yang lebih terkendali dibandingkan banyak negara. Banyak negara masih berupaya untuk mencapai level inflasi yang ideal. Jadi saya balik lagi nih. Ini belum. Oh, satu lagi.
Saya masih balik sedikit ke belakang Pak, tadi ada yang terlewat rupanya. Nomor 6. Slide nomor 6. Slide nomor 6. Oh, kok beda? 6. Tuh. Filenya ya. Maaf Pak Ketua, ini rupanya kalau menteri baru tiba-tiba ada kesalahan juga di sini, di slide sini. Masuk ke Zoom. Oh, ini di habis scroll. Tadi habis scroll terus ini. Kelewat tuh gue. Saya lanjutkan. Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, diperlukan percepatan investasi. Upaya percepatan investasi ke depan tidak hanya mengandalkan APBN, tetapi juga ditopang oleh penguatan peran swasta dan Danantara Indonesia sebagai Sovereign Wealth Fund. Ke depan diharapkan kontribusi investasi dari Danantara terus meningkat hingga tahun 2029, sejalan dengan meningkatnya kontribusi swasta. Investasi strategis yang dilakukan oleh Danantara diarahkan untuk mendukung sektor-sektor produktif yang mempunyai nilai tambah tinggi, memperluas kesempatan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan. Pemerintah melalui APBN juga tetap hadir sebagai katalis untuk menggairahkan peran swasta, sehingga ke depan diharapkan Danantara dan swasta berkontribusi besar sebagai motor bagi pertumbuhan ekonomi. Dukungan untuk pembangunan infrastruktur melalui APBN juga dilanjutkan yang diarahkan untuk proyek-proyek prioritas yang mempunyai daya ungkit terhadap pertumbuhan antara lain perumahan, infrastruktur pendukung ketahanan pangan, ketahanan energi, serta sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan. Ini sudah next. Kinerja neraca perdagangan hingga saat ini masih konsisten surplus dalam 5 tahun terakhir. Akumulasi neraca perdagangan sejak Januari hingga Agustus 2025 mencapai 29 miliar dolar, tumbuh signifikan sebesar 52,6% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Jadi ini menggambarkan global ekonominya nggak seburuk yang dibayangkan orang dan mesin-mesin ekspor kita siap untuk mengisi kebutuhan ekonomi global. Jadi pertumbuhannya amat signifikan 52,6%. Kinerja neraca perdagangan ditopang ekspor yang secara kumulatif dari Januari hingga Agustus 2025 mencapai 185,3 miliar dolar, tumbuh 7,8% dibandingkan tahun lalu. Sementara itu, impor tercatat 156,3 miliar dolar, tumbuh lebih rendah dari pertumbuhan ekspor di 2,3%. Ini mencerminkan ekonomi domestik yang aktif baik dari sisi konsumsi maupun produksi, termasuk aktivitas impor yang mendukung produksi barang-barang untuk tujuan ekspor. Kinerja tersebut turut ditopang tarif resiprokal untuk Indonesia sebesar 19%, ini lebih kecil dari banyak negara. Di samping tentunya upaya pemerintah untuk terus membuka kerjasama untuk pasar ekspor baru, termasuk dengan menjalin kerjasama internasional seperti penyelesaian perjanjian EU-SEPA dan bergabung dalam BRICS. Dari sisi komoditas, ekspor terutama ditopang produk industri pengolahan, antara lain CPO dan turunannya, serta besi baja yang tumbuh kuat.